Makanya Dan bukan sekedar bener yang Mas bilang, bukan sekedar kita nungguin misalkan proses apa ya, misalkan sakitnya sampai kemana-mana tarafnya. Bukan gitu ya, tapi ini proses ke semua itu kayak digali sama sutradaranya ya, psikologisnya, hmm, terus hubungan dengan orang tua, hubungan dengan perkembangan dia, masa dia dari anak high school mau ke dewasa. hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, sekarang sudah bersama saya nih, Sobat atau teman Kongko BB69. Siapa lagi kalau bukan, siapa nih? Saya Mas, halo, selamat pagi. Apa kabarnya Mas? Watching Movie Channel. Baik, baik, Mas watching movie channel. Nah, Ya, Mas, baik hari Mas. ini baik. Hari ini nih kita mau membahas sebuah film yang mempunyai aura atau dalam arti saat kita nonton ini seperti cuaca hari-hari ini nih. Di satu saat terang, cerah, ceria, tiba-tiba Hujan. gelap hujan, terus tiba-tiba terang, ceria, ya bener ya? Iya, seperti yang terjadi kemarin Mas. Pagi ini sih bener sih. Betul, pagi Mendung, ini nih, mendung, tiba-tiba panas, hujan. Hmm. sepoi-sepoi. Waduh, pas deh nih film. Filmnya judulnya apa, Mas? Life Live in a in a Year. Year. Wah, ini bagus tuh Mas. Betul. Gimana? Coba deh, kalau kita ngomong dari premis ceritanya gimana? Menurut Mas, Ini kan premis kemarin ya, ceritanya gimana? kemarin ya kayak kita baru nonton ya. Maksudnya Betul. gue siang terus gue info Mas Bebe, terus Mas Bebe malamnya mungkin ya. Nah, baru ada waktu, betul. Kayaknya rilisnya memang di Indonesia kayaknya baru beberapa hari ini deh, kayak baru kemarin bahkan kayaknya ya. Sepertinya ya, dia kayaknya dirilis di Amazon ya. Amazon, iya di Amazon rilisnya kemarin deh kalau Hmm, nggak salah. Dan hmm. itu kita berkesempatan ibaratnya nonton, kalau karena ini udah nggak ada bioskop ya kita anggapnya ini premiere Mas, kita anggap ya nontonnya ya termasuk ya. Hmm, hmm, Premis filmnya sih sebenarnya sih umum mungkin ya kalau gue perhatiin ya, mungkin umum ya, banyak film-film yang kayak kemarin kan Clothes kan kayak gini juga model-modelnya, atau tentang tema-tema tentang orang sakit ya, ada salah satu pasangan betul. yang sakit, si Cara Delevingne kalau saya juga Walker, pernah ya dulu main film kayak gitu ya, dulu waktu Paperwork atau apa ya, atau ada filmnya Paperwork. ada Hmm. yang lagi Itu sakit Paper juga kalau Town. nggak salah. Paper Town itu Paper dia itu Town, bukan iya. uh, Paper Town itu kayaknya dia nggak bukan sakit deh, cuman ya seperti itulah. Nah, tapi Iya. emang bener sih, banyak-banyak film yang kayak zaman dulu kan Walk to Remember, terus Autumn in New York Nah, ya, terus iya, Midnight Sun, bener ya. banyak Terus habis itu yang kemarin itu banget. yang baru itu yang Iya, Disney kayak banyak ya, Cloud Clothes, ya iya kan. banyak Terus banyak yang cukup banyak. terkenal juga The Fault in Our Star ya. Nah, itu. Hmm, terus apa Five Feet Apart ya? Five Feet Apart Ya, juga ya. Five Feet Apart. Banyak sih, banyak ya. Hampir sepanjang tahun tuh Hmm, film-film seperti ini pasti ada. belum lagi juga film Korea ya. Korea kan Iya, sering tuh. iya. Sering kayak gini nih Ah, ya, yang ini mau bikin orang mewek nonton ya istilahnya. Dan hmm, pengalaman gue masih nonton film ini ya, ya bisa dibilang sedih sih Mas. Ada hmm, sedihnya sih jujur sih gue sih. Gue jujur ada sedih sih itu, terutama aktingnya sih, chemistry kedua orang ini, si Cara Delevingne sama si Jaden Smith sih keren banget ya menurut gue ya. Kayak pas banget gitu loh. hmm. Sebagai informasi, ini gue ngefans sama si Cara Delevingne Mas dari tahun berapa ya? 5 tahun lalu gue emang ngefans dia. Lu kalau perhatiin ya, kalau bisa kita, kalau Mas Bebe sering perhatiin handphone gue tuh, dulu sih terutama 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir tuh gue sering pakai tuh wallpapernya tuh dia Mas. Dia emang keren sih itu kalau kalau main itu kayak filmnya juga nggak terlalu, maksudnya bukan yang receh punya ya. Kayak agak-agak Bukan milih receh. juga nih dia nih. Iya, dia mirip juga, dan dia kan model papan atas tuh, dia model, termasuk model papan atas dia loh Mas. Temennya Hmm, segengnya si Taylor Swift sama si siapa tuh, Selena Gomez, dia gengnya tuh. hmm, hmm, Kan hmm. di video klipnya si Taylor Swift tuh yang apa ya, yang bad apa tuh ya, bad bad apa tuh dia ada tuh Bad kan. Blood, Jadi bad apa Bad ya, Blood, bad apa ya, Bad apa, Blood, iya bad blood dia. Bad.
Bad Blood yang ada si Selena Gomez juga, dia ada tuh. Hmm, hmm, Dia satu hmm. aktris favorit gue deh. Walaupun gue jujur ya, kenapa ya film-filmnya, karena gue ada beberapa orang kan yang bilang kan, karena saking sayangnya terhadap sebuah film atau aktris, gue jadi film-film dia jujur banyak yang belum gue tonton. Suicide Squad, terus yang Paper Town, terus yang apa tuh Valerie itu gue belum nonton, malah gila gak sih, aneh ya. Valkyrie Valerian, ya, yang iya Valerian. Valerian. Iya, aduh, Hmm, belum gue tonton. Terus yang film yang apalagi tuh yang tentang kerajaan itu apa tuh, yang film seri itu Carnivoro, gue jangan nonton. Aduh, saking offense gitu. Kadang nih tadi bener-bener gue niatin banget gue lihat nih, karena jujur ya di film ini ya, seminggu lalu hmm, artis-artis Amerika nih pada ngepost film ini mas. hmm, Di Instagram gue lihat tuh banyak yang ngepost. Gue pikir ini film masih lama tau gak. Gue pikir waktu awalnya gue, wah ini Cara Delevingne film barunya kali nanti, maksudnya masih nama, gue pikir. Nggak taunya udah rilis ya. hmm, Dan yang menakjubkan lagi menurut gue, walaupun gue ngefans si Cara Delevingne ya mas ya, si hmm. itunya bagus sih, Jaden Smith mainnya di sini sih gila sih. Oh, si dia actingnya sih, wah ini sih the fresh look of Will Smith mas, dia mas. Setuju gak di film ini? Sejujurnya gue bilang sih iya, karena dalam arti kalau kita lihat tuh kan karirnya si Jaden kan kayak agak-agak waktu itu kan agak-agak Menurun. turun ya. Terus habis itu kan kesannya ini gosip-gosipnya kan agak bermasalah. Nggak tahu nih apakah benar apa enggak ya, Mental. obat-obatan atau enggak Iya, ya, dan iya, segala iya, iya. macam ya. Nah, Mm-mm. emang sih kalau gue perhatikan ini dibandingkan dengan justru ini kan kalau lu bilang kan lu membandingkannya kan dengan Karate Kid ya. Nah, justru kalau gue membandingkan ini emang jauh lebih bagus daripada Karate Kid atau After Earth sih Iya. kalau menurut gue sih. Nah, Dan ini betul. ada satu perkembangan nih seperti itu. Iya, Karena kalau yang di sebelum-sebelumnya itu kalau kita lihat itu mimiknya itu dia nggak bisa berubah, ketika datar. iya, 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 Nah, iya, kalau di iya. film Live in a Year ini, menurut gue, walaupun belum sempurna nih kalau gue pribadi ya, gue pribadi Oh, dia belum. belum Oh, sempurna, belum seperti bapaknya lah. Memang kita nggak bisa bandingin nih. Tapi bagi gue setuju sama lu ini adalah lompatan besar di mana orang-orang bisa melihat kurang lebih dia ini bisa acting nih sekarang nih, ketiga. iya, Jadi bukan iya, iya. hanya Numpak. memegang nama Smith, tapi melalui film ini berharap nih dia bisa acting sebagai pemuda yang yang dengan berbagai emosi ya, baik itu marah, Iya, iya. sedih, sayang, Nakal, ataupun biasa, nakal, ataupun iseng. Nah, maksudnya kan seperti itu tuh, sayang. atau lagi jatuh Mm-mm. cinta. Nah, betul. Jadi di sini nih yang gue senang ini adalah dia ini sudah bisa mengekspresikan dengan mimik wajahnya seperti Iya. itu. Dan tadi itu Dan mengenai premisnya ini, ya memang sih kalau film ini kan entah kenapa tiap tahun pasti ada film kayak gini nih ya. Uh, hmm, tapi banyak juga yang saya yang biasa. Tapi ini sih cukup menurut gue sih cukup menarik sih nih, cukup enak. Apalagi digabung dengan kurang lebih ini diambil unsur-unsur kayak 8 Mile tuh yang dimana dia ingin menjadi seorang penyanyi rap dan lain-lain ya. Nah jadi ini bukan hanya unsur-unsur menye-menye aja nih. Tapi ini ternyata iya, ini diberikan unsur di mana yang satu untuk mencapai mimpi, yang satu kehilangan apa dalam arti kehilangan waktu untuk bersama. Nah ini nih, ini digabungkan nih dua unsur ini. Jadi istilahnya nggak terlalu yang tadi Ba- gue bilang itu nggak terlalu menye-menye lah ya. iya, Seperti itu. bagus, bagus. Ini Dan di benar banget yang Mas bilang. dan di saat jadi Seperti cuaca. kenapa? Seperti cuaca hari ini bener banget itu film, Mas. Dibaratin. Nah, dan itu diramu tuh jadi istilahnya gini nih. Diramu bukan menjadi satu film misalnya kita menunggu kematian dari sang tokoh utama, tapi kita ingin melihat juga apa nih akan dicapai Enggak. oleh tokoh utama yang lainnya nih. Pencapaian Pros. apa nih dalam waktu yang singkat, dalam arti dalam 1 tahun yang Ya, singkat itu mereka itu menghabiskan waktu untuk mencapai seperti apa. Jadi bukannya misalnya, oh kita nungguin nih dia ini dirawat, oh pasti sedih nih, oh pasti gini. Enggak, iya, iya. tapi ternyata dengan film ini nih ada sisi positifnya nih. Betul, Justru betul, dengan betul. tanda kutip kematian itu justru itu bisa bisa ada sesuatu yang positif nih dari Iya, film ini. Seperti ada itu ada sih. Itu ada yang kalau jalan gue lihat. terang, ada. Iya, betul, ada jalan terang di endingnya atau di akhirnya ya. Ya, Mas ya. Hmm,
Keren ini Betul, film keren betul. loh. Kayaknya Dan bukan sekedar bener yang Mas bilang, bukan sekedar kita nungguin misalkan proses apa ya, misalkan sakitnya sampai kemana-mana setelah Raffi, bukan gitu ya, tapi ini proses ke semua itu kayak digali sama sutradaranya ya, psikologisnya, hmm, terus hubungan dengan orang tua, hubungan dengan perkembangan dia, masa dia dari anak high school mau ke dewasa gitu ya, hmm, teman-temannya hmm. juga. Wah Dan keren deh ini filmnya, gue sih seneng loh, nggak salah gue pilihnya film ini. dan ini kebetulan kan gue kan juga udah punya anak nih, saya walaupun anak gue masih Mm-mm. kecil ya. Dan ini jadi Mm-mm. sebenarnya itu menyentil Cambukan sedikit ya. nih, Mm-mm. Sedikit menyentil menyentil ya. sedikit mengenai cara didik orang tua. Kalau kita lihat kan Nah benar orang tuanya benar itu benar. yang diperankan oleh Nia Long atau dan Cuba Scuba Gooding Gooding Junior ya. Ya, Cuba itu Gooding emang Junior orang tua tuh zaman sekarang ya Mas ya. sebenarnya sih bukan orang tua zaman sekarang ya, orang tua kebanyakan orang tua sih, terutama orang tua zaman dulu sih. Dalam arti kan Iya. di mana kita kita di sini sih yang bagus ini. Terpatri. Mm. Di sini yang bagus ini adalah sang ayah ini nggak salah loh. Sang ayah ini Sebenarnya nggak mendapat salah. mendapat kedudukan kali saat ini dari tanda kutip dari miskin loh. Perjuangan Dia bawah. kan cerita ya. Perjuangan dari Dia bawah. kan Iya perjuangan dari bawah. dia cerita kan ya. Mm-mm. Nah, ini kan pasti kan kalau kita menjadi seorang ayah, pasti kita tidak ingin anak kita seperti melalui hal-hal jelek yang kita alami. Kita bahkan ingin Mm-mm. supaya anak kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan Iya akhirnya itu membanggakan. secara sadar nggak sadar itu kita berusaha mengontrol atau memberi Anak. anak. Padahal di dalam Mm-mm. diri kita ini kita kan cuma membuatkan jalan, tapi sebenarnya itu bukan membuatkan jalan, kita memaksakan anak kita berjalan di jalan kita. Nah, ini sih Iya. sebenarnya kalau 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 saya pribadi sebagai orang tua nih, melihat ini juga satu diselipkan satu sentilan juga nih dalam Pesan. arti Pesan pesan. ini. Pesan untuk perenungan ya. Walaupun jujur nih, saya tidak menyalahkan tokoh sang ayah nih, karena menurut saya sang ayah juga benar. Apa sih coba lu bayangin nih, misalkan Tapi anak lu yang pinter segala macam itu tanda kutip pacaran dengan wanita atau anak gadis yang tidak seperti dia nih istilahnya kan pasti kan mm-mm. otomatis kan itu kan ya lebih baik janganlah ngerti kan kita ya. Atau sebaliknya misalnya kalau Ah, anak kita perempuan nih pacaran dengan anak laki-laki yang nggak punya pendidikan terus yang kerja di toko istilahnya masih kan pasti kan secara refleks nih naluriah. refleks jangan deh jangan Naluriah. lalu Ria melindungi kan. Nah, walaupun itu mungkin aja salah karena kita memandang rendah, ya kan? Kayak sutradara menurut gue juga pinter nih Mas sutradara ya Mas. Karena kayak Kenapa nih? kita tuh sebagai penonton tuh kayak dikasih pilihan. Ini pinter banget menurut gue sutradaranya. Jadi kayak si Mas bilang tadi ya, sebagai seorang orang tua kan kita kayak dikasih sentilan kan. Kayak Hmm, dikasih sentilan seperti itu kan. Kayaknya dikasih kayak kita tuh kayak buat merenung buat kita ke anak-anak kita gimana gitu kan. Tapi di satu sisi nih di hmm, film ini menurut gue jadi sutradara kasih kita pilihan mau nganggap yang salah siapa ya gitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita sebagai diri kita sendiri atau sudut pandang kita sendiri kan kita kalau ngalamin namanya percintaan apalagi nih si Daryl kan ceritanya kan kayak love at first sight banget kan, cinta dalam pandangan pertama hmm. banget sama dia kan. Yang benar-benar sayang betul. Itu nggak bisa kita pungkiri memang hal seperti itu bisa terjadi ya. Maksudnya ya nggak gue nggak bilang si Isabelnya si Cara Delevingne salah, nggak salah juga deh ya karena kan yang ngejar-ngejar si si siapa si J, 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 si Jaden ya, si Daryl ya kan, si Hmm. Square, dipanggil si Square. Iya, dalam Ya, arti kan kalau kalau dibilang tapi salah benar sih nggak ada yang salah benar ya. Si Derry ini tapi juga ada satu sebagai scene cowok. ya Mas ya. Ada salah Hmm, satu scene mungkin yang dikasih sutradara yang gue perhatikan ya waktu bapak itu seperti waktu yang mau wawancara di universitas itu ya. Jadi hmm, ada hmm. maksudnya tuh ada sedikit mungkin ya mungkin saudara tuh lebih condong ke hubungan si Daryl sama si Isabel mungkin karena ada satu scene ingat gak Mas yang lagi dia naik tangga ke universitas itu bapak itu kayak kayak ngingetin dia terus inget ya kowe lu fokus aja lu ke juara lari lu inget lu ke juaranya kayak dia kesana Skenario nya.
Iya, skenario. Jadi seolah-olah mungkin sebagai anak mungkin dia sedikit tertekan. Dia tuh kayak nggak tahu tuh sebenarnya tuh si Daryl itu sebenarnya tuh mau explore kemampuannya tuh di mana di luar dari hubungan sama si cewek itu maksudnya. Ada sedikit push, ada sedikit push. Jadi saudara tuh kayak ngasih sedikit bocoran gitu kayak scene yang menurut dia tuh ke satu adegan yang bikin terlihat bapak itu kayak agak sedikit ngepush ke dia gitu masalah masalah kuliahnya dia gitu ya. Hmm, Bener gak? betul betul. Nah tadi seperti yang gue bilang itu kan sebagai orang tua itu kadang-kadang kita merasa lebih tahu nih. Misalnya gue kan hidup lebih lama dari lu nih. Jadi setidaknya itu gue ini udah bisa melihat nih apa yang menurut gue pribadi bagus nih sebagai orang tua nih. Dan biasanya itu emang kita yang berdasarkan pengalaman saya atau pengalaman orang lain yang lebih baik ini kamu itu jalannya seperti ini itu seperti itu. Benar kan ya? Iya Nah, sih. di satu sisi memang benar kan dalam arti si Darinnya kan masih bocah, uang pun kan dia kan uang kan dari bapak emaknya kan. Dalam Hmm. arti kan dia naik mobil siapa? Bisa seperti Hmm. itu kan dia kan nggak ada kerjaan sama sekali loh sebenarnya kan. Sebenarnya itu kan Dia sebenarnya masih dia masih masih anak bergantung SMA ya tinggal. lulusannya. Betul, dia kan masih SMA dan belum belum kerja, sebenarnya belum bisa mandiri. Kalaupun dia istilahnya dia lari dari rumah, dia lari dengan Hmm. uang orang tuanya juga kan, tanda kutip kan. Iya, masih iya. Ngerti kan? Sebenarnya itu kalau Hmm. kalau dilihat ini sebenarnya ya tanda kutip ini anak manja dalam tanda kutip nih. Tapi di satu sisi ya ayahnya juga salah juga karena dalam arti tidak mengeksplor atau menanyakan sebenarnya apa yang kamu mau. Bahkan yang di awal pun lari. Oh ini lebih lambat, lari lagi. Walaupun dengan catatan kan dia kan nanya kenapa kamu lebih lambat? Ya karena hilang fokus. Ya udah kamu harus lari lagi ulangin supaya kamu fokus. Nah itu benar tuh maksudnya tanda Iya. kutip tujuannya benar untuk supaya tetap fokus. Segala sesuatu kalau ingin mencapai tujuan harus fokus, fokus, fokus. Ya sekarang kan dia mau masuk ke Harvard atau Yale itu kan ternyata itu dia nggak fokus karena ketemu seorang wanita jatuh cinta di pandangan pertama kan. Hmm. Nah ini dan tadi itu yang seperti Mas bilang itu memang sepertinya itu memang tidak mau dibentrokkan, maksudnya mana salah benar, mana benar dan ini memang saya suka nih karena kebetulan kan eksekutif produsernya juga ternyata itu Will Smith sama istrinya kan. Iya. Mungkin Iya tadi. mungkin 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 ini juga salah satu dalam arti salah satu kata hati dari mereka kali sewaktu masih bersama sih. Nah, maksudnya kan kayak gitu Hmm. tuh. Kan mereka kan anak-anaknya kan ada yang mau jadi penyanyi, ada yang penampilannya seperti ini, ada yang penampilan Iya, seperti itu. seorang Mereka kan ya biarin bisa aja. Hmm, bisa. kayak Dan gitu. ada satu sisi kan akhirnya dia ada satu scene juga mas yang bikin si Cuba Goodingnya atau gak Cuba Gooding kan ini kan dengerin sesuatu pas dia ke kamar dia lihat Studi, bukunya terus betul. lihat CD-nya akhirnya mungkin dari situ justru saudara pengen kasih pesan bahwa mungkin ini ayahnya terlalu fokus ke ayo push 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 jadi dia nggak berusaha untuk kayak orang bilang tuh komunikasi dua arah kali ya Betul. Dan jadi hal-hal akhirnya yang itu kecil hal-hal dikala kesadarannya dikala dia niat. Mm-mm. sudah kehilangan, sempat kehilangan kan anaknya kan udah pergi segala macam yang kita bilang ya, kabur Iya. dari rumah Mm-mm. kan. Dan akhirnya Mm-mm. di situ baru menyadari. Nah, itulah kadang-kadang ini juga pesan yang seringkali juga sering disampaikan bahwa kadang-kadang itu kita menghargai sesuatu itu atau mengetahui kesalahan kita itu setelah kita kehilangan orang yang sebenarnya kita kasihi. Iya, iya. Iya, Seperti pasti itu. akhirnya dia dengerin dia bisa dengan kepala dingin ya waktu dia dengerin CD-nya itu ya, dia bisa dengan kepala dingin terus akhirnya Hmm, bisa mencernanya dengan senyuman dengan muka positif ya dia akhirnya bisa tersadar dan walaupun memang si Darylnya si Jaden Smith-nya nggak sepenuhnya benar juga ya hal tersebut ya. ya caranya juga salah juga. Mungkin kan itu salah satu tindakan pemberontakan kali ya. Jiwa anak muda sih memang nggak bisa dipungkiri Ah, kadang ya. ah, itu jadi Tapi pemberontakan. si Isabella gimana Mas Mutmas? Sebenarnya orang yang Maksud- bawa aura positif atau gimana sebenarnya Isabel? Isabella itu menurut gue sih seorang yang membawa aura positif karena gini loh. Yang pertama dia juga tidak berfokus kepada penyakitnya, ngerti ya? Dia Hmm. berfokus untuk menikmati hidup dan mencapai apa yang sebenarnya ini lu benar-benar inginkan sih. Dalam arti, you must realize kita harus menyadari nih sebenarnya what is your passion? Apa sih yang Hmm. sebenarnya passion lu? Nah, di situ Iya. kenapa dia bilang, lu kenapa nggak sekolah?
ya buat apa gue sekolah kalau saya dalam arti gue ada passion lain dan gue bisa menjalani, walaupun itu juga bukan yang benar, saya ngerti ya. Dan Kalau hidup menurut gue dia, sih dengan dan betul logika dia masuk semua logika dia, misalnya dia tentang merit, terus tentang apa, tentang dia kuliah tinggi ya, dia sedangkan dia hidupnya udah tinggal segitu istilahnya ya. betul. Nah ini namanya ada satu seri juga yang serial Korea tuh SF8 tuh, di mana ada dua golongan, satu golongan yang mempunyai imun tinggi, yang satu golongan yang mempunyai imun rendah, di mana yang pasti akan meninggal di usia muda, di bawah 20-an deh. Hmm. Nah, itu cara hidupnya berbeda tuh, yang yang mempunyai daya tahan tubuh itu, wah sekolah, sekolah, Kalau sekolah, kita beda sekolah, ya, kalau kita beda. sekolah, pokoknya sekolahnya tinggi. Nah, sedangkan yang usianya saya udah tahu nih kapan kita akan mati nih. Oke, gue mati umur 20, ya udah, nanti gue udah SMA, habis itu gue akan nikmati hidup, nonton konser, terus habis itu ketawa ke TV dan lain-lain. Terus sedangkan itu penggambarnya sama tuh, bener-bener sama. Nah, nonton ini juga mengingatkan gue terhadap salah satu episode dari serial itu. Dan itu benar. Oke. Di sini jadi kadang-kadang itu kita itu take it for granted kali ya. Kita merasa oh hidup kita masih lama. Kita jadi tidak, misalnya waktu yang berlalu itu, Menyanyiakan. yes, Iya, disia-siakan. Ada waktu itu penyanyian. mau sebulan, sehari, sejam, bahkan sedetik pun kita sia-siakan untuk hal-hal yang kita tidak, misalnya yang tidak perlulah. Sedangkan kalau orang yang sudah divonis seperti yang dalam toko ini, ya dia ini akan menyadari bahwa ternyata itu waktu itu penting setiap detik, dan Sangat lo ya berharga. sangat berharga banget. betul, itu sih yang gue dapetin sih. Terus berikutnya juga dia bagusnya itu tidak fokus terhadap dirinya sendiri. Aduh gue ini gini, aduh gue ini gini, tapi dia berfokus kepada pasangannya juga. Iya, Dalam si arti Argo nggak egois ya, jadi karena Delevingne nggak egois loh. dalam tokonya ini dia nggak egois, di mana dia istilahnya dia tahu Derin ini suka musik, akhirnya dia kenalin ke temannya kan, si Ron ya, yang dimainkan oleh RZA kan ya. Terus habis itu dibuatin CD demo, terus habis itu bahkan sampai rela-rela lagi kejar-kejar security, istilah yang ngerti ya. Itu sih security kesian juga sih itu. Nah maksud gue, jadi itu sebenarnya bagus sih, dan itu kadang-kadang itu film ini juga mengajarkan kita jangan terlalu fokus terhadap kita. Oke, kita mengalami satu kemalangan, tapi kita jangan mengasihani diri sendiri, tapi kita juga bisa melihat apa yang positif, dan kita hidup kita bisa membawa arti kepada orang lain, bener gak? Bagus sih itu, si Isabel apa adanya banget ya, orang yang apa adanya ya. Ya, apa adanya, Iya nakal betul. ada lah, nakal emang ada lah perwakilannya, kayak dia waktu dia nyuri ke restoran ke supermarket ya, dia seneng banget ya. Jadi ya, si Jadennya bisa bilang apa, Isabel ayo nyalain itu, nyalain apa, nyalain mobil. nyalain gas. Gila sih itu sih ya. Itu bukan soal nggak ada duit atau apa ya, cuma buat kasih seneng si Isabel ya maksudnya ya. Pengalaman Iya. yang berbeda maksudnya Tadinya kan. awalnya gue pikir itu bakalan di kartu kreditnya bakalan di stop sama bapaknya, ternyata itu mungkin ya tadi itu untuk satu hal yang ingin dia capai dalam hidupnya sih. Iya tuh bagian hal yang terus-terusan, tapi tuh kak ya bagian apa maksudnya tuh nyenengin si Isabelnya ya maksudnya kali ya. Betul betul. Iya, dan jadi Adegan paling mengharu itu gue belum pernah bilang sih Mas tadi juga, tadi waktu kita belum rekaman, nah itu menurut gue ya Mas, si Isabel itu aslinya si Cara Delevingne tuh aslinya tuh kayak gitu Mas, yang gue bisa apa ya maksudnya ya, yang gue bisa tarik kesimpulan atau tarik dari yang gue lihat story dia sampai gue apa namanya tuh, gue notif tau gak, ya dulu gue emang ngefans dia si Cara Delevingne. Gimana nih, Karakter kenapa? dia tuh gue liat karakter dia tuh di story terutama, dia sering sih ya di story tuh atau di YouTube kalau tadi video klip dia lagi wawancara, dia lagi sama siapa gitu, lagi wawancara deh. Dia tuh memang karakternya gue liat nih persis nih kayak si Isabel nih, gue rasa nih sutradara tuh pasti ngebilangnya ayo lu jadi diri lu sendiri aja, ngebayangin karakternya kan memang seperti itu si Cara Delevingne. Apalagi yang bikin uniknya lagi, Cara Delevingne ini aktingnya bagus, dia kan kayak sepasang remaja yang lagi jatuh cinta banget juga kan ya. Sedangkan dia aslinya kan itu tau kan Mas, dia aslinya kan agak straight kan, agak lesbi kan dia kan.
kenal dari 5 tahun terakhir. Dia bukan dari 5 tahun terakhir, dari yang dia sejak terkenal kan dia kecenderungan kan suka suka sesama jenis kan. Dia Si not Cara straight Delevingne. ya. Iya, dia sama si itu tuh yang bintangnya Jumper tuh. Siapa, Rachel Bilson tuh siapa ya pasangannya ya? Oh, gue gak tahu tuh. Iya ya. Ada pasangan itu yang main Jumper tuh, siapa sih namanya? Lupa. Rachel Bilson kalau nggak salah ya. Sebelumnya dia pernah deket sama si Gina Rodriguez juga. Terus pernah deket sama si, iya, Gina Rodriguez. Dulu dia pernah gosipnya deket sama Gina Rodriguez. Terus sekarang lama nih, udah 1 tahun atau 2 tahun dia sama si ini, Rachel Bilson kalau nggak salah. Hmm, Emang deket yang pasangan, bener-bener dia emang tampilin di media sosial juga. Rachel oke Bilson oke. kalau nggak salah. Dan Tapi dia di sini dengan dia, dan sini dia bisa profesional gitu loh, bisa udah bener tuh apa ya, membuat tuh perbedaan umurnya, apa bedanya 6 tahun loh, lumayan dia kan beda 6 tahun sama si Jaden Smith. Aslinya kan dia 28, Jaden Smith 22, tapi si Jaden Smith di sana harus berusia ke sana 17 tahun, Jaden Smith nih di film ini. Tapi semua itu berjalan dengan sangat indah ya menurut gue ya, semua tuh berjalan dengan sangat natural banget di acting film ini. betul. Bagus Jadi bagus. nggak sesuai dengan dalam arti bisa tanda kutip menipu usianya ya. Iya, emang mungkin di sana ceritanya mungkin si Isabel mungkin lebih dewasa mungkin ya, tapi kan nggak Iya, diceritain karena dia kan dia berapa. kan dan lagian juga Dia aman. mungkin karena menjalani kemoterapi dan lain-lain kan, seperti itu ya, Iya, mengalami penyakit yang udah kronis, jadi mungkin kan emang kelihatannya ya seperti umur segitu ya. Tapi emang dari dan sini kan juga emang nggak dikasih tahu sih emang umurnya apakah berbeda apa enggak sih, seperti itu. dan hubungan tuh yang gue seneng tuh karena dia bisa jadi di sini tuh, jadi tuh seolah-olah si Jaden Smith kayak disetir ya, emang 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 sutradara maunya seperti itu, jadi kesannya tuh kayak diajari cinta tuh sebenarnya tuh masih Isabel sebenarnya tuh si Jaden Smith itu ya. Betul. Nah, ini kan seperti yang tadi Ya, gue bilang itu di tokonya itu kan si Jaden Smith kan si Darren itu kan tokonya kan menurut gue sih ya ini kan anak anak mami anak papi lah kita bilang ya dari yang tiba segala jatuh sesuatu kan cinta. dikontrol kan Mm-mm. sedangkan karakter Isabel itu kan karakter yang mandiri yang Bebas, nggak ada orang tua nih. bebas mandiri. Iya, Nah, mandiri tuh. bahkan dibesarkan oleh oleh bukan orang tua aslinya kan, betul kan? Iya. Oleh Mm-mm. sipil itu kan dia kan bukan orang tua aslinya kan. Nah, jadi kan Mm-mm. dia otomatis kan lebih dibentuk menjadi lebih dewasa dan akhirnya itu Iya. si Darin ini dalam waktu yang singkat itu dalam waktu setahun ini dia ini diajarkan tanda kutip itu kehidupan oleh Isabel. Bener kan Iya. ya sebenarnya kalau kalian gue pikir yang gue pikir itu ya ini lu ya hidup ini harus enjoy harus misalnya harus nikmati every moment that you still have misalnya gitu ya. Iya. Gue serasa tuh kayak kejadian nyata banget tuh, kayak lihat di adegan pertama aja tuh si Daryl Lagi nyari-nyari lari nama dia Isabel sih, nyarinya nyari-nyari di internet. di Facebook. Ini yang nyari gadis berambut ini Facebook. tuh. Iya, eh, gila eh, niat loh. Terus yang lucunya dia nelfon temennya, kirain apa nggak tahu, dia niatin disuruh toko itu, nggak tahu dia ketemu aja bisa pasar lagi jualan di sana ya. Itu hmm, lucu loh. nah, justru apa ada kalau kalau gue lihat beberapa review setelah gue nonton ada beberapa yang nggak suka itu kayaknya apa kok ceritanya kayak terlalu banyak-banyak kebetulan terus banyak-banyak seperti ini itu tapi kalau menurut kalau gue pribadi nih nonton 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 film ini itu menurut gue sih bukan masalah besar. Nah, nanti ada bilang, Natural oh ini menurut kok gua. Dibuat natural walaupun kan kalau dipikir-pikir iya juga sih kok bisa kebetulan banget sih dalam arti bisa lagi lari pagi ngeliat di toko kok tiba-tiba ada maksudnya terus nih temen-temennya kok mau-maunya bantuin fokus gini-gini. Nah tapi menurut gue ya itu kalau dalam dunia film dan mungkin aja itu bisa terjadi juga gitu ya. Iya, itu Jadi sangat berusaha itu bagi gue mempercepat bagi gue durasi sebenarnya. bagi gue pribadi sih itu sih nggak terlalu mengganggu. Ada yang bilang masa sih Mm-mm. temennya ada yang rela-relain bantuin kayak gitu sih gini-gini gini seperti itu atau ya tadi itu ya ada yang nyalah-nyalahin segala macam. Kalau menurut gue sih namanya film nih dan film ini menurut gue sih gue cukup sangat enjoy sih cukup enjoy. Ini gue nonton malam loh gara-gara ngebut gara-gara lu Sinem- Sinematografi juga bagus ya, gambarnya ya. bagus 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 itu juga Seneng gua film, gua seneng film kayak gini mas. kameranya bagus. Lagunya juga cukup Adegan, enak ya. iya itu ada suara si Will Smith ya pasti ya, ada suara si Jaden Smith itu ya.
Yang keren Lagunya itu ya. Gua rasa sih dia soalnya sepertinya sih. sih. Hmm, Itu acting si Kara atau si Jaden Mas yang menurut Mas di sini lebih menonjol Mas? Kara lah tetap. Lebih menonjol tetap Kalau Kara. iya Kara. Kalau lu nanya ke gue itu tetap Kara kan tadi gue bilang Jaden uh, kalau mau jujur Jaden memang banyak banyak peningkatan, oke? Tapi masih belum belum baik bagi gue. Dalam arti karena ada beberapa mimiknya itu masih datar nggak sesuai dengan emosi, ngerti ya? Oh. Tapi he is much much better dari film-film sebelumnya. Bener-bener deh. Kalau kalau lu review lihat film sebelumnya itu dia itu memang mimiknya, Nama besar. mimiknya itu Kayak dia kesannya mau masih nama besar ayahnya ya. ya tenggelam seperti itu dan mimiknya itu masih belum bisa lah. Ya. Kita ya nggak usah ngebanding dengan Will Smith yang mukanya bisa dari muda pun di Fresh Prince kan dia kan mukanya kan dia bisa berubah lah kita ngomong ya. Iya, iya. Ya kita nggak mau bandingin tapi kita bandingin dia dari yang sebelumnya aja seperti itu. Itu gue setuju juga sih Mas. Kalau Mas bilang Kara di sini lebih menonjol ya. Nah, berarti ya Mas ya. Berarti Hmm. apa yang gue bilang yang tadi gue bilang ya dia bisa menjadi diri dia sendiri ya itu dapat di kan si Mas kan sebenarnya kan jadi kan nggak ngikutin Cara Delevingne ya nggak Nggak terlalu terlalu ngikutin walaupun, iya nggak terlalu walaupun ngikutin Instagramnya atau kesehariannya. oh Instagramnya yang sekasarnya nggak Nah, ngikutin nah nggak. kan gue bilang kan tadi gue bilang kan yang gue lihat yang gue rasakan tuh di film ini dia gue ngerasa tuh dia bisa jadi diri dia sendiri tuh yang selengean yang cara ngomongnya seperti itu yang kayaknya tuh orangnya cuek punya prinsip keras tapi tuh orangnya cuek apa adanya jalan berjalan selengean gitu. Nah itu emang makanya tuh saudara tuh bisa explore dia punya ini Mas apa explore dia punya jati dirinya di film ini dengan keluar jadi auranya benar-benar keluar menurut gue pas banget emang ketawanya dari semuanya Hmm, itunya tegarnya dia emang kayak gitu iya. Ini nyelenehnya sama. ini Live in the Year ini lagunya iya yang pasti tuh yang dia nyanyi di apa yang di studio itu dia tuh Jaden Smith tuh yang judul Live in the Year sama I Got This ya I Got This dia juga tuh Iya nyanyi itu tuh. enak lumayan enak loh. Ada yang Jadi memorable gimana Mas? kalau yang memorable banget ya Bukan sedih, ntar gue ada dua pertanyaan Mas. Satu memorable, satu yang paling membuat terharu. yang memorable banget Ayahnya mau nonjok. yang memorable banget yang mungkin sih yang di Sin. meja Gue nggak makan bilang sin. ah di meja Sin paling makan sih memorable. karena di meja makan karena maksud gue gini itu bukan adegan yang sangat wah ya menurut gue ya tapi ini mencerminkan dari isi film ini di mana berarti sang ayah punya pendapatnya sendiri yang tidak salah oke? Nggak Tadi salah. ya nggak salah Kara, si Kara punya pendapatnya sendiri juga nggak salah nggak salah oke? juga ya. Nggak Tapi bisa salah memancing karena ya. bisa memancing. Nah, jadi ini kenapa nih gue memorable? Karena di sini ini kayak kesimpulannya di sini nih bahwa semuanya ini yang mempunyai pendapat, mempunyai jalan sendiri-sendiri yang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ngerti ya? Iya Tidak ada benar. yang lebih salah, tidak ada yang lebih benar. Nah, itu simple, bener-bener simple tuh. Dia sang ayah mempunyai argumentasi ini gue bangun nih dari gue kecil nih terus kan si Derin bilang oh saya nggak inget tuh saya makan seperti itu bagus gue malah mau supaya lu nggak inget bagus malah gue pengen supaya lu nggak inget gue nggak mau lu terjadi lagi pada lu dan gue nggak mau itu terjadi di masa depan nah maksudnya itu dia benar ngerti gak terus apa yang si Kara bilang juga bilang buat apa ngapain istilahnya kuliah gini-gini kalau lu udah tahu akhirnya nah itu benar tuh dan di situ juga si Darren digambarkan dilema nih lagi memproses nih Jadi cengok cuma pikirannya ya. karena memproses kalau kita juga memproses dua hal yang nggak salah nggak ada yang lebih salah nggak ada yang lebih benar Bisa jadi itu juga pasti ya ke dia. nah seperti Iya, benar, itu Mas. itu sih kalau Itu gue sih hebat. itu sih kalau lu Itu gimana ya. Itu salah satu benar sih gue pengen bilang itu juga sih Mas. Itu adegan apa konfront apa namanya ya perdebatan yang konfrontasi benar tuh perdebatan tuh yang masing-masing punya prinsip tapi tinggal masalah apa ya masalah sudut pandang nggak
tinggal masa tuh sebenarnya tuh nggak ada yang ngerem aja ya. Dua-dua tuh sama-sama pengen mengungkapkan pendapat dan nggak ada yang salah. Tapi ya itulah terjadi dan akhirnya si Will Smith-nya anaknya tuh si Jaden Smith-nya jadi terdiam ya. Dia bisa jadi buat mikir dia nih bener kenyataannya emang nggak ada yang salah. Satu ayah, satu pacarnya ya. Hmm. Dan nggak mungkin dia milih. Iya bener. Walaupun ada beberapa orang mungkin gergetan, aduh, lu kok diam aja sih di Hmm. tercengok-cengok di kursi meja itu ya. Hmm. Dan yang gue bener itu pas penyelesaian setelah dia tengok kan beberapa hari kan mungkin kan nggak menghubungi ya. Tapi Hmm. pas nyatanya si Carlanya itu mengerti, oh iya gue saya menerima lagi kan. Kalau di film-film lainnya kan Iya, pasti kan berantem berantem dulu nggak mau kenapa lu iya, 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 kenapa iya. lu diam aja buat. Kalau film-film lain kan dibalik-balikin, ya lu salah lu sendiri kenapa lu nggak berdiri buat gue Dia gini-gini. keras. Tapi kalau kalau ini kan akhirnya ya nerima karena ya kedewasaan daripada tokoh yang dimainkan oleh si Kara itu si Isabel itu tahu maksudnya ya Dia dewasa ngerti ya. ya Dia dewasa ya. Dewasa. ngerti lah. Dia hebat ya. Sama memorable yang Ngerti satu lagi mas. Yang gue seneng mas. Yang memorable mas. Ada satu lagi. yang Yang apa ketika yang dia ditimuk mencuri. pancake. Ditimuk kayak pancake. Yang ketika tuh ingat gak waktu di rumah terus si Cara Delevingne lagi tiduran. Hmm. Terus tau dia bangunin si Jadennya tuh sambil bawa pancake 2 biji gede. Terus tau adegan selanjutnya adalah tiba-tiba dia ditimpuk kan pakai pancake-nya kenceng banget kan. Oh, Terus dengan sabarnya si Jaden Smith bilang, oh ya gue tenang kok. Dia nggak merasakan kesakitan. Terus dia merasakan dengan ekspresi wajahnya tuh bilang, oh ya gue masak pancake-nya banyak kok. Ntar gue kasih lagi kok. Kebetulan tadi gue siapin banyak masaknya pancake-nya. Gila itu sih adegan yang memorable banget bagi gue tuh mas. Maksudnya tuh kesabaran dia tuh lihat lihat Sekara lagi emosian gitu kan. Sekara kalau gimana kan emosian kan yang di mobil yang gitu kan hmm. emosian kan dia keras ini dari situ wah gila nanti gue bilang gila ya ditimpuk gitu cowok nih sabar banget nih bisa meleleh pasan orang-orang maksudnya orang-orang yang nonton maksudnya kalau dia menyikapi atau ngedalamin adegan tersebut gila ditimpuk kayak kenceng lihat deh adegannya deh kalau si Kalau masih lu sendiri kalau lu sendiri tuh kalau lagi diperlakukan seperti itu gimana? Kaget gak? kalau gue sayang atau gue berasa gimana mungkin gue Biar nggak nggak marah bercanda. juga kali gue nggak mungkin nggak bisa jadi kayak si Jaden Smith aja bilang oh ya masih ada lagi kok di sana itu mungkin ya karena kita tuh bukti bahwa itu kita cinta banget loh sama pasangan kita loh gila Iya. Oh, iya. Nah, jadi dua adegan itu ya. iya bener itu sama kalau misalkan si Mas ditanya tuh Mas ya kan tadi kan adegan memorable ya kalau yang paling adegan Hmm. paling sedih menurut Mas yang mana Mas. Oke, bagusnya nih kalau film ini seperti gue bilang ini film ini kan nggak terlalu menye-menye ya. Jadi Iya sebenarnya nggak terlalu kalau menye-menye. kalau gue sih dibandingkan film Korea, Korea kan biasanya lebih lebih mengaduk-aduk hati lah ya. Gue bilang mungkin karena gue udah terbiasa nonton film Korea, jadi nonton film ini sih nggak terlalu sedih lah. Tapi misalkan kalau lu bilang adegan yang sedih itu, menurut gue sih yang pas dia pernikahan aja sih. Karena kalau Iya gue sih lihat itu benar kan sih. itu ada beberapa di kehidupan nyata itu ada beberapa yang seperti itu sih. Dalam arti kalau kita lihat itu pas didorong di kursi roda itu, gue nggak tahu nih apakah pakai CGI apa enggak kok kakinya kelihatan kurus banget ya. Emang gitu dia Kakinya emang kecil dia emang kecil emang kecil. Oh, kakinya emang emang kecil kecil ya. kurus iya Nah, kurus langsing banget jadi dia. jadi pas pas di situ itu kakinya diperlihatkan dengan benar, maksudnya diperlihatkan dengan nyata tuh ya istilahnya. Itu kok kecil Hmm. tuh. Jadi gue pikir wah ini benar-benar spesifik juga nih ya. Misalnya kelihatannya kan makin kurus harusnya kan ya. Sedangkan kalau dari Hmm. atas kan nggak kelihatan kurus banget ya si Kara ya. Tembem Nah, tembem. nah di situ tuh gue lihat itu sih yang tanda kutip paling nyes sih dalam arti ya gimana ya misalkan kalau ada seorang nih menikah nih. Yang gue pikirin sih bukan dari segi cowoknya ya, tapi gue dari segi ceweknya nih. Berarti dia ini hatinya ini gimana? Dia tahu dia akan menikah, tapi dia tahu bahwa hidupnya akan sebentar lagi nih. Ngerti gak? Hmm. Di satu sisi dia istilahnya tidak ingin supaya calon suami ini menjadi sedih dan lain-lain sih. Itu sih kalau Iya yang dia yang paling paling nyes di gue sih. dan dia termasuk pengen ngebahagiain si Daryl juga istilahnya ya termasuk dia juga ya Mm-mm. jadi segala apa yang pernah diungkapkan si Daryl dengan sepenuh hati dia berusaha akhirnya dia lihat kesungguhan dia terus apa yang dia benar-benar bisa ngikutin passion dia jadi dia juga terhenyut dan itu nggak apa-apa deh ini apa maksudnya tuh maksudnya terus
akhirnya tuh dia mauin untuk pernikahan itu ya. Walaupun kan awalnya kan dia kan nggak mau karena dia tahu bahwa ini bukan nggak bakal happy ending lah, tanda kutip Hmm, happy ending yang secara orang awam lihat ya, dalam iya. arti seperti itu. Kalau dari lu sendiri gimana Mas Pocing? Itu juga salah satu adegan yang ketika dia keluar dengan roda itu, yang dengan di pernikahan itu juga menurut gue tuh bikin gue tersentuh ya, terhanyut ya. Itu yang dijelasin Mas Bebe tuh bener ya. Untuk Hmm. membahagiakan sesuatu dengan si Darylnya juga jadi sedih kan, terharu, dan dia juga nggak nyangka kan hal Hmm. tersebut kan. Sama adegan yang ketika dia mengucapkan aku juga mencintai kamu. Wah itu sih dalam banget Mas. Akhirnya ya, itu setelah ditunggu-tunggu ya. Akhirnya kan dia sebenarnya orang yang nggak percaya tentang hal tersebut, dan dia udah melarang dia ngatain hal tersebut kan. Tapi di Itu salah detik, satu kata-kata yang nggak boleh diucapkan lagi. iya, tapi tiba-tiba dia ngomong gitu, wah gila itu sih Mas. Kalau 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 gue sih Mas, jujur sih Mas, bukan soal proses dia apa tutup mata atau apa, tapi dari ketika dia ngomong hal tersebut sih. Hmm, Sedangkan kata-kata tersebut adalah kata-kata yang dia nggak boleh ucapin ibaratnya, atau dia nggak pernah jawabin kan, dia nggak betul percaya betul. kan. Hmm. Sedih Mas, sedih. Terus lihat kepanikannya si Will Smith, apa sih, itu natural Betul. banget. Makanya gue bilang nih, aktingnya sih itu bagus, aktingnya buat sutradara arahannya. Jadi dia pas ada kejadian itu kan dia langsung kayak panik kan, langsung nyalain handphone, terus langsung mau hubungin siapa gitu. Itu emang kejadian-kejadian tuh yang benar-benar tuh diperhitungkan banget sama sutradara menurut gue ya. Hmm. Itu Iya loh. sih, kalau kalau ini sih menurut gue sih ini jujur nih cukup mengejutkan sih. Dalam arti bagi gue ya, bagi gue itu melihat aktingnya si Jaden ini Bagus. di atas ekspektasi gue sih. Malah Gue gue sih nggak malah gue berekspek. yang gue bilang tadi Mas ya. Tadi yang tadi kita soal terputus Hmm, ya, gue bilang bilang dia hmm, tuh hmm, malah tuh dia tuh ini kategori film sebenarnya kalau gue jadi juri juri Academy Award ya. Kalau gue ya nggak hmm, tahu ya, ini sih sudut pandang gue ya. Gue melihat hmm, tuh kalau gue jadi juri ini gue akan perhitungkan dia nih sebagai salah satu nominasi kalau menurut gue, bukan ceritanya tapi dari aktingnya si Jaden Smith, karena di sono dia bisa mengeluarkan segala. Di balik Mas bilang mungkin punya pendapat sendiri, kata ekspresinya masih datar atau apa, tapi menurut gue di sini dia hmm. totalitas dia dari sisi watak, permainan wataknya sama aktingnya di sepanjang film itu menurut gue bagus banget ya. Itu salah satu yang menurut gue kalau gue jadi juri Oscar ya, atau Hmm. BAFTA lah minimal BAFTA Award, itu harusnya tuh bisa masuk komod gue sih, dia salah satu nominasinya ya. Gue gak bilang pemenang tapi nominasi sih, karena dia actingnya totalitas banget Mas. Belum Wataknya kan lu belum tahu gak Mas, itu Mas apa ciri-ciri, kadang-kadang kan ciri-ciri yang nominasi Oscar itu Academy kan Award kayak yang, betul. iya Academy Award kan rata-rata yang model-model tuh kayak totalitas banget, yang kayak gini-gini tau gak sebenarnya. Tapi gue alamin, yang gue experience gue nonton main sih, gue tuh luar biasa sih actingnya sih, ekspresinya sih. Kalau gue ya nggak apa-apa, kalau Mas bilang kan Hmm. memang kurang, masih ada lompatan besar tapi belum maksimal. Tapi kalau menurut gue sih ini dia di sana hal-hal yang kecil, detail dari semuanya, dari segalanya, menurut gue dia bagus sih kalau menurut gue. Kalau kalau untuk Iya, Academy Award sih masih jauh. Tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa. iya, Maksud pendapat sudut pendapat pandang. gue nggak apa-apa. Tapi itu Nah, jujur yang tadi gue bilang ini benar-benar ini lompatan jauh sih. Dan arti gue cukup senang sih dan gue berharap nih dalam arti kedepannya ini dia bisa se- benar-benar sukses lah baik itu di musik ataupun di acting nih si Jaden nih ya. iya, Dan jangan sampai istilahnya ya hidup di bayang-bayang nama Smith itu sih kalau menurut gue sih. filmnya Karena gue kan pas perhatiin, hmm, filmnya hmm, gue perhatiin dia tuh sedikit apa ya, sedikit absen ya, banyak kayak lagu-lagu aja ya di 5 tahun terakhir ya. cuman kan juga lagu-lagu kan juga kurang kurang ini ya. Jadi mungkin ya Hits semoga juga sih kurang hits sih. hmm, ya semoga sih bisa Film ini bisa jadi kam loncatan dia hmm, deh, comeback lagi hmm, deh ya. Soalnya hmm, film nextnya tuh nggak ada loh, film dia next next filmnya belum ada, gue lihat di IMDb. mungkin kan lagi ya lagi Masa mengalami pandemi ya. masa pandemi dan mungkin masalah-masalah pribadi kali. Iya. Semoga Nah, Mas ya, jadi tapi semoga dia benar-benar bisa masuk nominasi ya di salah satu apa kayak ajang penghargaan ya di film ini ya. Bisa ya? ini sih Mudah-mudahan ya. enggak Ya sih. kok gitu Mas? Kecuali Pendapat mungkin Mas ya? ajang kecuali kalau mungkin ajang itu di kayak MTV Award dan lain-lain sih. Hmm. Hmm,
Kita Oke, sih oke, berharap oke. nih kehidupan dia sih, masih kita berharap nih kehidupan si Jaden Smith nih, kehidupan pribadinya sih semoga sih bisa lebih oke sih menurut kita sih. Hmm, Seperti itu. ya sih. Bagus, bagus. Nah, Dan hmm. semoga si Nah, Cara sekarang Delevingne nih juga makin sukses nih. hmm, yang Dia kan salah dikagetin satu juga, model hmm, apa? Dia termasuk model papan atas itu termahal juga istilahnya. Kan banyak brand besar apa sih namanya tuh pakai dia kan sebagai itu kan Puma, terus by hmm, apa tuh by apa tuh banyak udah tuh si Cara Delevingne tuh hmm, hmm, dia memiliki kalau kata orang ya dia memiliki tuh ciri khas alisnya tuh tebel banget dan asli alisnya mas hmm. Iya emang tebel deh. alisnya tuh asli tebel dan matanya mata birunya itu loh mata hijau atau birunya tuh yang asli tuh gila. Itu bodinya keren banget deh si Jaden ya pas 2017 ya. Tapi nggak tahu nih yang Hmm. 2020 kayak dia kurus lagi sih. Oke oke. Nah, sekarang nih kalau untuk pesan untuk sobat BB69 nih untuk menonton film ini apa nih? Kalau gue rasa sih sobat BBC Signal pasti bakal kalau mau lagi mau mencari film yang ringan film yang ya pesan-pesan moralnya kita sebagai anak, sebagai seorang pasangan atau sebagai seorang yang lagi berasmara atau kita tua, menurut gue nih bagus banget sih pesannya sih seperti tadi apa yang kita bahas mas tadi mas. Pesan-pesannya tuh bagus, menyentuh. Filmnya juga banyak pesan-pesan moral yang kalau kita ambil kesimpulan tuh di ujungnya tuh bagus sih filmnya ini sih. Ini film yang bagi gue nih hidden games nih, hidden games, hidden games banget menurut gue. Tapi gue lihat emang dari minggu lalu memang banyak artis-artis tuh banyak memang yang repost film ini live in the year ini. Hmm, Tapi mungkin kalau hmm, di Indonesia mungkin ya di plus 62 harus tahu sih. Makanya harus dengerin podcast ini Mas jadi tahu nih tentang film ini. Gue rasa banyak yang ngelewatin pasti. Mungkin nama hmm, Jaden Smith masih belum terlalu gimana-gimana di Indonesia ya. Tapi karena The Levine juga untuk segmented yang suka-suka mode sih mungkin tahu ya. Tapi untuk yang secara general mungkin juga masih nggak terlalu ngefans atau gimana mungkin ya. Tapi ini acting kedua orang ini, film ini pesannya bagus. Skor dari Watching Movie Channel untuk para pendengar BB69 adalah 8 dari 10, Mas. mantap Film 8 ini. dari 10 ya. Jadi Jadi Mas harus ditonton ya. Dari harus saya ditonton. 7 Berapa? dari 10. 7 per 10. 7 dari 10. Oke lah, boleh lah. Nggak apa-apa. Nggak beda jauh ya. Iya, nggak Nah, apa-apa, nggak apa-apa. Masih. nah, Gua, nggak kayak di IMDb, Mas. 4,7. Sedih gua. ya, Hah? ya itu kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kita sih nggak bisa. Ya, Tapi di Rotten Tomatoes, hmm, audiensnya tuh suara-suara yang benar-benar itu ya, penonton ya. hmm, 8,4 Mas. hmm. Jadi emang ya seperti itu sih nggak ada masalah sih. Dan nanti kan kita Inilah. menikmati kan dari Mas. dulu kan kalau rotannya rendah, IMDb tinggi. Jadi Tapi nggak usah nggak, heran. iya sih. Tapi karena Rotten bener juga sih. Dari ini gue semakin menguatkan gue nih Rotten kayak lebih bener. Bukan, mungkin istilahnya rotan lebih cocok sama lu kali. Bukan lebih benar. Aduh, susah juga ya. Susah, Lebih susah, susah, cocok, susah. bukan lebih benar. Nah, mungkin ini salah satunya ini kalau andaikan kalau dia dilempar ke Netflix mungkin lebih booming kali ya. Iya, bener-bener. Film seperti film ini nih. Live in Year mungkin di Netflix bisa. Soalnya ini tipe ini bisa nyentil ini mas. Anak muda nih yang lagi pacaran yang suka mewek cita-cita yang sedih-sedih. Pasti harusnya suka film ini sih mas. Tapi Hmm, sedihnya maksudnya secara ending ya. Tapi secara secara keseluruhan ya gue rasa orang anak muda pasti harusnya suka film ini. iya. Secara Kalau keseluruhan sih ada di menurut gue sih, bioskop ya, hmm, kalau ada di bioskop hmm, di Indonesia, film ini juga gue rasa bakal orang suka pasti. hmm. Secara keseluruhan sih gue bilang sih ini film ini bukan film yang menyedihkan ya, karena tadi itu lebih memberikan semangat sih kalau menurut gue Pesan ya. moral, iya sebenarnya Ah, sebenarnya. Tapi lebih secara semangat. keseluruhan ada sisi meweknya pasti ya di Ada, para cuman maksud penonton. gue Mm-mm. nggak gembar-gembor, menye-menye lah yang seperti gue bilang itu Iya nggak betul gembar-gembor betul. sedih-sedih Karena seperti itu. nggak fokusnya ke sana filmnya sih memang. Oke oke oke. Tapi hebat lah itu. Yang pasti untuk para wanita nih bisa lah. Maksudnya tuh apa ya? Maksudnya tuh belajar ataupun mempunyai sikap atau sifat mandiri itu yang seperti di Isabel ditunjukkan Isabel tuh menurut gue tuh keren banget di sana. Sosok seorang wanita yang tangguh ya, tanpa Hmm, tanpa apa maksudnya tuh tanpa cengeng nggak cengeng bisa hmm, menceriakan pasangan semuanya deh. hmm, hmm.
betul betul. Oke, jadi ingat nih Sobat BBC69 kalau yang ingin menonton film yang ibaratnya cuaca di Hidden beberapa hari Games. ini dan Hidden Gems dan dengan aura cuaca hari ini nih ceria, terang, terus habis itu tiba-tiba Yang hujan, tiba-tiba terang, tiba-tiba hujan, ya ini. Dan film ini bukan film yang terlalu mengumbar emosi sih. Jadi ya cocoklah, seimbang. ringan-ringan aja, ringan-ringan tapi Hmm, mengasihkan gitu. Mengasihkan, gue bisa bilang bukan heartwarming tapi mengasihkan mereka filmnya. betul, betul. Oke deh, saya rasa sekian dulu nih Mas Wacing ya. Makasih banget loh Mas Iya, iya, Wacing ya. iya. Ini Toto udah nanti sejam nih lebih ya. udah sejam lebih. Nah ini ditunggu nih, kayak ini bakal ada postingan baru dari Watching Movie Channel nih di akun YouTube-nya nih ya. Nah, iya, iya, iya. Nah, nanti Doain ya. nanti itu. Nah, oke sekali lagi thank you banget Mas Watching, jangan Thank you bosan-bosannya banget. untuk Iya, thank jadi you banget. kongko ya. Ya, Oke, thank you ya. Thank you. Hasta la vista. see you.